Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar pendataan ya untuk non ASN atau pendataan untuk tenaga honorer. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ya. Ini mungkin sedikit kabar gembira ya bagi kalian mungkin yang saat ini ya ketika proses upload data ataupun ada yang belum terupload ya. Di sini tentunya ada kesempatan terakhir teman-teman ya. Ini bagi tenaga honorer ya untuk melakukan perubahan atau perbaikan data di aplikasi pendataan BKN. Nah, teman-teman yang paling penting ini jangan sampai lupa ya bahwa ada batas waktu dan juga nanti ada finalisasinya. Jadi tentunya setelah teman-teman diberikan kesempatan terakhir, artinya tentu untuk perbaikan ini hanya sekali teman-teman ya. Jadi tidak mungkin ini dibuka berkali-kali ya, mengingat batas waktu untuk perbaikan data ya, batas waktu untuk perbaikan data itu sudah diberikan informasinya, sehingga nanti data itu akan segera untuk dilakukan finalisasi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kemarin ya di riwayat pekerjaan ya, di riwayat pekerjaannya ataupun di data lainnya, misalkan ada data yang bukti pembayaran belum selesai diupload, atau mungkin ada kesalahan berkas, atau mungkin ketika teman-teman SK-nya mungkin ada salah upload atau mungkin ada kekurangan data ya. Jadi ini ada kesempatan ya, teman-teman diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau perubahan. Tentunya nanti teman-teman jika sudah dibuka kembali ya, tentunya bisa memperbaiki data-data yang memang tidak dikunci ya, artinya memang bukan data vital ya, sehingga nanti kalian bisa melakukan perbaikan. Misalkan di sini ya ada tambah riwayat pekerjaan ya, mungkin ada tanggal SK yang keliru ya. Nah, mungkin ada bukti pembayaran ataupun SK yang memang teman-teman ada kesalahan input ya, atau kesalahan upload ketika waktu pendataan yang mungkin terburu-buru atau kurang teliti. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman bagaimana caranya ya, dan mungkin apa yang harus kalian lakukan, kita ingatkan dulu ya, mungkin teman-teman yang sudah melakukan finalisasi ya, tentu sudah melakukan cetak bukti pendataan. Lain teman-teman tetap informasinya tetap bisa dilakukan perbaikan atau perubahan ya. Oke, sebelum lebih lanjut membahas terkait ini teman, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai tentunya untuk pendataan non ASN ya. Memang sebelumnya ini sudah ada surat edaran resmi ya dari BKN ya, ini terkait dengan tindak lanjut ya di hasil pendataan untuk tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah yang diinformasikan teman-teman ya. Ini datanya per 30 September itu ada 2 juta lebih ya untuk tenaga honorer atau tenaga non ASN. Nah, di sini teman-teman untuk uji publik ya itu memang harus disampaikan ya, pengumumannya itu adalah paling lambat 8 Oktober 2022. Jadi teman-teman semuanya sudah masuk di data itu harus disampaikan oleh instansinya masing-masing. Nah, yang perlu dipahami teman-teman lah di sini ya, di sini. Jadi perbaikan data terkait hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022. Ini yang menjadi patokan, dan ini juga diumumkan ya di website resminya. Kalau kita lihat itu memang diumumkan ya di website resminya bahwa untuk batas waktu ya untuk melengkapi data itu adalah 22 Oktober 2022. Oke, sekarang kita akan naik lanjut ya. Di sini tentu di dalam timeline ya, ini memang sudah disesuaikan bahwa 30 September kemarin ada prafinalisasi, dan ini dilanjutkan di poin 4. Nah, ini untuk melakukan melengkapi ya, mengkonfirmasi dan seterusnya, yaitu nanti finalisasinya tanggal 31 Oktober. Tetapi teman-teman diberikan batas waktu sampai dengan 22 Oktober. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya teman-teman, di sini ada perbaikan data ya. Jadi di sini ada informasi lah, kita ambil dari contohnya ya. Di sini ada di BKP SDM untuk Kabupaten Indramayu. Lah di sini teman-teman, di sini waktunya sangat mepet ya. Kalau kita lihat hari ini sudah tanggal berapa teman-teman ya? Hari ini sudah tanggal 13 ya. Di sini ada informasi untuk perbaikan data.
Ya, ini contoh saja, nanti mungkin di instansi atau di daerah-daerah kalian itu juga ada informasi seperti ini. Jadi teman-teman silahkan mengupdate informasi di masing-masing daerah. Nah, di sini ada informasi ya dari tanggal 12 sampai 18 Oktober 2022. Di sini ada perbaikan pendataan non ASN ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagi yang datanya sudah terdaftar. Jadi artinya yang sudah terdaftar ini tentunya kalian bisa cek dulu ya di sini. Nah, di pendataan non ASN, teman-teman bisa cek di sini ya untuk pengumuman BKN ya, di pengumuman BKN. Nah, di sini. Nah, tentunya kalian tentu yang dimaksud sudah terdaftar itu adalah ketika kalian cek, nah ini sudah ada datanya di sini. Ya, sudah ada data yang di sini lah, ini artinya kalian sudah terdaftar. Nah, kalau sudah terdaftar seperti ini ya, misalkan seperti tadi ada kesalahan input misalkan di SK ataupun ada kesalahan input di gaji ya ataupun yang lainnya. Nah, tentunya berdasarkan dari informasi ini ya, berdasarkan dari informasi perbaikan pendataan non ASN ini, di sini tentunya masih bisa dilakukan perbaikan. Nah, di sini ada informasinya. Yuk, bagi tenaga non ASN pemerintah Kabupaten Indramayu yang ingin ya melakukan perubahan atau perbaikan data ya dalam pendataan tenaga non ASN, teman-teman dapat datang langsung ke kantor BKP SDM ya. Perubahan atau perbaikan data ini dimulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2022. Nah, ini perbaikan hanya berlaku bagi datanya yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar adalah tentunya yang sudah masuk di dalam data BKN. Nah, tentunya di sini bisa dicek ya. Nah, di sini ada data tenaga non ASN yang sudah didata oleh admin instansi. Tentunya sudah membuat akun dan tentunya sudah mungkin yang sudah finalisasi. Tentunya yang sudah mencetak kartu bukti pendataan non ASN. Nah, contoh yang kedua teman-teman, kita berikan contoh yang kedua. Di sini ada informasi ya. Di sini ada Assalamualaikum, kami informasikan Bapak Ibu ya. Ini mohon informasikan kepada tenaga non ASN di sekolah yang sudah buat akun ya. Jadi ini artinya yang sudah membuat akun, kita ibaratkan yang sudah terdaftar ya. Ini untuk perbaikan kesalahan input data yang belum maupun sudah submit ya, ini ya. Jadi yang belum submit, jadi artinya yang kemarin juga kena resume otomatis di tanggal 30. Nah, ini untuk mengirim ke link sini. Nah, tapi ini tidak boleh semuanya ya, karena ini tentunya di masing-masing daerah. Ini bukan semua daerah, tetapi ini untuk di masing-masing daerah. Ini hanya contoh ya. Nah, di sini teman-teman ini untuk yang mungkin sudah membuat akun, artinya yang belum selesai perbaikan ya, ataupun bagi yang sudah submit, artinya sudah melakukan finalisasi ya, sehingga mereka tidak bisa edit. Nah, ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau perbaikan datanya. Nah, di sini mohon untuk dideskripsikan ya perbaikannya dengan jelas, paling lambat Senin 17 Oktober 2022 jam 23.59. Lewat dari waktu tersebut tidak kami terima ya. Nah, ini terima kasih. Nah, ini memang untuk instansi ya, baik itu BKD, BKP SDM ataupun yang lainnya yang menangani pendataan, ini tentunya diberikan deadline ya. Tentunya nanti kalau datanya banyak ya, dia mungkin kena deadline karena memang deadline-nya tanggal 22 Oktober. Terus ini kita contoh untuk formnya teman-teman ya. Ini ada contoh formnya. Ya, contoh formnya seperti ini. Ini ada form usulan perbaikan data yang sudah buat akun untuk non ASN di sekolah. Nah, ini ada Kabupaten Kuburaya. Nah, mungkin teman-teman silahkan mengeksplor ya, silahkan mencari informasi apakah di daerah kalian atau di instansi kalian itu ada informasi untuk perbaikan datanya. Ketika mungkin kalian sudah melakukan finalisasi tetapi ada data-data yang masih salah. Paham ya? Jadi ini untuk yang sudah terdaftar saja, artinya sudah membuat akun. Nah, terus ini tidak berlaku ya bagi teman-teman yang seperti ini ya. Jadi yang mohon maaf nicknya ini belum didata oleh admin. Kalau seperti ini berarti dia belum membuat akun. Nah, ini kalau belum membuat akun ya silahkan ya datang ke instansi ya, BKD atau BKP SDM. Tentunya ini silahkan koordinasi kenapa datanya belum dimasukkan ya. Yang paling penting adalah pastikan bahwa kalian memenuhi persyaratan untuk bisa dimasukkan ke dalam tenaga non ASN ini ya. Nah, tentunya kalau masih muncul galar seperti ini mesti ada alasannya ya, kenapa kok belum diimport atau belum dimasukkan datanya ke aplikasi BKN. Ini silahkan berkoordinasi ya dengan instansi ataupun dengan BKD atau dengan BKP SDM-nya ya, atau ini karena ini beliau-beliau ini yang melakukan import data di aplikasi BKN-nya. Itu
Itu teman-teman ya. Jadi nanti riwayat pekerjaan silahkan ditambahi di resume, dan yang terakhir jangan lupa untuk dilakukan finalisasi ya. Nanti teman-teman terakhir ya silahkan mencetak untuk kartu informasi akun dan juga untuk mencetak bukti pendataan tenaga non ASN ya. Terus yang perlu kalian pahami ya, ini. Jadi bisa saja ya di setiap daerah atau instansi ini ada yang tidak membuka layanan perbaikan data. Jadi mungkin di daerah A dengan daerah B mungkin ada yang berbeda ya. Mungkin daerah A ada yang memberikan informasi untuk perbaikan data, lah mungkin di daerah B mungkin ada yang tidak. Nah itu tergantung dari masing-masing daerah. Nah jadi silakan ya dikoordinasikan dengan daerah atau instansi terkait. Nah apakah melayani perbaikan data atau tidak. Tentunya kalau data-data itu tidak urgent ya mungkin tidak perlu diperbaiki. Tetapi kalau memang data itu urgent dan penting ya tentunya saya rasa masih ada perbaikan ya. Nah ini teman-teman bisa ke admin dinas ya sebagai penyambung, atau mungkin kalian langsung ke BKD atau ke instansi atau ke BKP SDM ya. Jangan lupa untuk batas waktunya ya. Batas waktunya sesuai dengan edaran itu adalah 22 Oktober 2022. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia di channel ini, yang sudah memberikan support, like, komen, dan subscribe. Kita ucapkan semoga teman-teman dipermudahkan rezekinya, dan semoga teman-teman yang sudah masuk di pendataan non ASN semoga ada kebijakan yang baik. Dan bagi teman-teman yang belum bisa masuk ya, tetap semangat ya. Semoga selalu ada kebijakan yang mensejahterakan kita semua. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.